santai aja Mas. Iya, iya. Chill aja, santuy. Santuy. Gitu ya. Ya, jangan kurang-kurangi lah pamer-pamer, selfie nggak jelas. Karena Jempol kita ini kecepatannya lebih dibanding otak kita. Iya, saya HTI saya bilang. Hilmi tampan dan imut. Iya. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religiwan dan juga TV News. Kembali lagi bertemu lagi bersama saya Muhammad Sofyan di program Nyopirin Ustadz. Nah, kali ini seperti biasa, saya akan berjalan-jalan bersama Ustadz. Kali ini lokasi rumahnya cukup jauh, di Sentul, Bogor. Tapi sebelumnya, sahabat religiwan, saya akan jemput beliau dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita akan ngobrolin seputar keislaman dan insya Allah akan menambah yang saya akan jemput ini rumahnya di Sentul, Bogor. Nah, salah satu clue-nya juga, beliau ini seorang ekonom dari universitas yang sangat terkenal di Indonesia. Letaknya di Depok, pasti sahabat religion tahu ya di mana itu kampusnya. Nah, yang kedua, beliau ini orangnya santai. Jadi santainya begini, beliau itu sangat aktif sekali di media sosial. Dengan banyak cibiran-cibiran dari netizen, dia menanggapinya dengan santai atau bahasa anak sekarang tuh chill. Nah, siapakah beliau? Ikuti saya terus. Dan jangan lupa, sahabat religiwan, tonton terus Religiwan dan juga subscribe Religiwan karena insya Allah dengan sahabat menonton Religiwan akan menambah ilmu dan juga insya Allah akan meningkatkan iman kita. Amin. Ya, Alhamdulillah sahabat religiwan, tidak terasa kita sudah hampir sampai ini di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan insya Allah kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan Ustadz yang sudah saya spill tadi. Ikuti saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat religiwan, kita sudah bersama seorang Ustadz yang sudah saya sampaikan clue-cluenya tadi. Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas Sofyan. Alhamdulillah, sehat, kita akan menuju ke lokasi untuk kajian Ustadz dan nanti kita akan hantarkan beliau ke rumah yang ada di Sentul, Bogor. Jauh nih Ustadz ya? Iya, lumayan Mas. Alhamdulillah. Ini perjalanan dari Semarang Ustadz dari ya? Semarang, dari Jogja. Jadi saya landing di Semarang, lalu ke Jogja, lalu ke Semarang lagi, lalu pulang ke Jakarta. Tapi ini ngomong-ngomong safari dakwahnya berapa titik nih Ustadz? Seluruh Indonesia atau sampai nanti di akhir bulan Ramadan atau gimana nih Ustadz? Iya, kalau saya kan memang roadshow-nya sepertinya sepanjang tahun Mas Sofyan ya. Sepanjang tahun ya. Antum tahu lah aktivitas saya di sosial media juga kan, saya posting-posting kadang-kadang. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kepribadian Ustadz ya, kita akan kulik-kulik sedikit nih sahabat religiwan. Kalau kita sedikit tahu dan juga pemirsa dari sahabat religiwan juga banyak yang penasaran, Ustadz kan informasinya ini pernah menjadi ekonom, salah seorang ekonom di universitas yang sangat terkenal sekali di Depok, tahu lah ya, UI ya. Ini gimana Ustadz ceritanya? Bahkan Ustadz seorang santri yang pernah mondok, kok bisa seorang ekonom yang punya basic santri akhirnya menjadi ekonom? Ini gimana nih Ustadz? Ya, jadi ceritanya Mas Sofyan, saya ini keluarga pendakwah. Orang tua saya kiai, ibunda saya ustazah.
Ada pondok, ada majlis taklim, ada sekolah dan sebagainya. Dari kecil kita sudah biasa dengan lingkungan dakwah. Saya belajar agama sejak kecil sekali ya, sejak dini sekali dengan orang tua saya. Terus mondok dengan beliau juga, tapi juga memilih sekolah umum juga, karena kata beliau, ini pesan beliau yang paling saya rekam dalam ingatan saya, seorang pendakwah itu tidak hanya harus menguasai ilmu agama, tapi juga harus dilengkapi dengan ilmu dunia yang lain, supaya ketika nanti diajak berdiskusi, berdebat dengan lawan bicara, itu ada ilmu di luar agama. Seperti itu Mas Sofyan. Oh, Masya Allah. Jadi memang ekonom yang Islami begitu ya Ustadz? Insya Allah. Insya Allah. Nah, Ustadz Hilmi kan pernah jadi seorang ekonom di UI nih, Ustadz. Pasti punya kolega-kolega dan teman-teman yang seorang dosen, dekan, kemudian juga pengusaha mungkin. Tapi Ustadz Hilmi sendiri memilih untuk di jalan dakwah. Ini bagaimana Ustadz? Yang pertama karena memang basic keluarga saya ini pendakwah Mas Sofyan. Bapak saya seorang kiai, punya pondok, punya majlis taklim, ada sekolah juga. Ibu saya seorang ustazah, ketua majlis taklim. Memang sejak kecil kami sudah dibesarkan di lingkungan dakwah. Iya, makanya ketika saya dimanapun menempuh pendidikan, itu ujung-ujungnya pasti panggilan dakwah ini akan terus terngiang-ngiang gitu Mas Sofyan. Memang ada panggilan ya Ustadz? Ada panggilan Bukan dakwah. ada paksaan dari ayah ibu? Enggak. Orang tua saya termasuk yang moderat. Membiarkan semua anak-anaknya memilih jalur hidup masing-masing. Berapa saudara Ustadz kalau saya 3. Kakak saya doktor. Multimedia IT. Bukan seorang pendakwah? Bukan ya. Adik saya seorang pengusaha, punya pabrik makanan lah gitu ya. Masya Allah. Ya, saya sendiri ya terjun di dakwah, sekali juga pengusaha juga. Dunia akhirat dapat nih. Amin insyaallah Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat religiwan, Ustadz Hilmi Firdausi ini juga dikenal sebagai Ustadz Opa ya kan. Perawakannya sahabat religiwan tahu sendiri lah ya kan. Kemudian juga beliau juga sangat aktif sekali di media sosial, Twitter, kemudian Instagram. 400.000 lebih? 450.000. Sempat 1 juta. Sempat 1 juta. Kok jadi 450? Ya, begitulah. Teman-teman yang tahu bagaimana sepak terjang saya di sosial media, yang sering di-ban, di-suspend, bahkan Facebook saya habis, di-delete. Ya, yang agak aman memang hanya Twitter ya? Instagram tuh ya tidak sampai di-delete karena saya sudah verified kan Mas ya. Nggak sampai di-delete, tapi ya follower berkurang, kadang-kadang di-ban nggak bisa live, kadang-kadang di-suspend sekian lama, ya seperti itulah. Nah, kalau Ustadz Hilmi Firdausi pastinya seorang Ustadz memberikan postingan-postingan yang bagus lah tentang dakwah, tentang kajian, bahkan mungkin ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi ini bagaimana Ustadz? Kalau misalnya kita, ya media sosial kan banyak sekali bertebaran Ustadz ya, bagikan pisau bermata dua. Ada orang yang memposting justru dengan joget-joget, kemudian dapat uang, kemudian dia posting selfie-selfie. Itu gimana Ustadz? Baik Mas Sofyan, ini sekarang kita sudah masukkan era digital ya, era sosial media. Semua orang hampir sebagian besar pasti punya sosial media. Yang tadi Mas sebutkan ya itu hanya sebagian kecil. Bahkan ada lebih merusak lagi Mas. Yang merusak itu adalah fitnah dan hoax yang bertebaran di mana-mana. Ya, Allah sendiri sudah memberikan kepada kita SOP loh Mas. Ini Allah Masya Allah ya, luar biasa. Al-Quran itu ada SOP tentang bersosial media. Ada Mas ya. Nanti dibuka di surah nomor 49 Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik kepada kamu membawa sebuah kabar berita, ya, maka cek and recheck dulu. Tabayun dulu, fatabayyanu, validasi dulu. Jangan asal langsung share. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan akan mencelakakan banyak orang. Itu panduan Quran bagaimana kita bersosial media. Nah, tadi yang antum sebutkan tentang ya joget-joget dan sebagainya, ya. Ini sosial media hutan belantara. Ada hikmah, ada juga kemaksiatan ya. Ada dosa, ada pahala. Ini memang pilihan. Nah, kadang-kadang sesuatu yang mengajak kebaikan itu memang kadang-kadang kurang menarik, Mas. Ini kayak begini ya, ceramah, lalu hikmah-hikmah. Kan kata Haji Roma Irama, kenapa yang asik-asik? Betul. Memang yang sifatnya dakwah mengajak kepada kebaikan itu kadang-kadang ya nggak viral, ya view-nya dikit, tapi yang joget-joget nggak jelas gitu loh, yang mengumbar aurat, kemaksiatan, malah banyak yang nonton. Ini tantangan buat kami, buat kita semua lah ya, buat para ustadz, para konten kreator muslim. Yuk kita buat tayangan yang ada
ada unsur dakwahnya, yang unsur positifnya, tapi juga yang menarik gitu loh. Yang menarik gimana caranya, ini kan challenge buat kita sebenarnya. Betul. Begitu. Karena kan memang sebetulnya kita tidak dilarang untuk bermedia sosial ya Ustadz ya. Betul, asalkan memberikan dampak yang positif, atau pengaruh yang positif. Banyak berita-berita bohong, kemudian hoax, kemudian kalau di media sosial. Nah, ini kalau saya mengamati dari Twitternya Ustadz Hilmi Firdausi, banyak sekali fitnah-fitnah yang tertuju dengan ke Twitter dan juga ke Instagramnya Ustadz Hilmi. Tapi yang menariknya nih, sahabat religiwan, beliau itu sangat apa ya, kalau istilahnya anak sekarang tuh chill. Jadi santai begitu. Saya juga ngelihat komen-komennya Ustadz, waduh, semua dikomenin. Yang ini, yang apa, yang nyindir, yang apalah, yang aduh, yang jelek-jelek. Aduh, saya aja gemes sendiri. Gemes, tapi antum, Masya Allah, komennya santai dan malah lucu gitu. Ini kok bisa ada ide seperti itu, gimana Ustadz? Ya sebenarnya gini Mas, dunia sosial media tidak terlepas dari yang lovers sama haters. Pasti itu ada. Ya, memang kita tidak akan bisa melepaskan itu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, percuma kalau kita ingin membuat semua orang cinta sama kita, nggak mungkin. Itu hal yang mustahil. Gitupun era sosial media. Nggak semua orang cinta sama saya. Yang saya angkat malah bukan yang mencintai saya Mas, tapi yang membenci saya. Saya angkat ke depan, saya jawab komen-komennya. Kalau yang muji-muji saya biarkan lah. Ntar saya besar kepala lagi gitu ya. Justru yang menghina saya, mencaci segala macam, saya jawab dengan hikmah, ya lucu-lucuin. Pembelajaran buat umat, buat publik, bahwa ketika ada orang menyerang kita secara pribadi, ranah pribadi, santai aja Mas. Chill aja, santuy. Gitu ya. Gak usah diajak serius, jangan sampai dilaporkan polisi. Itu kan Ustadz Hilmi, kalau saya mungkin pribadi, rasanya unfollow gitu. Tapi kalau sudah ranahnya agama yang dihina, Al-Quran, kitab suci kita, ulama, baru kita agak keras. Kalau selama ranah pribadi ya lucu-lucuin aja Mas. Gitu. Ini termasuk mempraktekkan asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Masya Allah, luar biasa. Nah, Ustadz Hilmi Firdausi tadi juga menjelaskan bahwa sebenarnya tidak masalah dan tidak dilarang kita bermedia sosial. Nah, masalahnya nih Ustadz, bagaimana sih kita memilah antara media sosial yang baik untuk kita, bahkan untuk yang lain, atau media sosial yang itu nggak baik untuk kita, itu gimana Ustaz? Ya, ini seperti pisau bermata dua ya Mas, tadi yang disebutkan kan ya. Ada kebaikan juga ada keburukan di situ. Nah, tapi kita nggak bisa menolak. Semua orang sekarang sudah masuk ke era itu. Nah, semaksimal mungkin kita gunakan sosmed kita untuk membawa hikmah lah buat kita. Gimana caranya teman-teman semua? Ya mungkin satu, kita posting yang baik-baik. Jangan yang kontroversial, ya. Jangan kurang-kurangilah pamer-pamer, selfie nggak jelas. Karena sebenarnya kalau media sosial itu yang diposting hanya yang bagus-bagus aja. Yang bagus aja, yang jelek mana pernah mau ditampilkan kan? Ya. Yang kedua, posting hikmah lah. Kalau kita nggak bisa ceramah, kalau kita nggak bisa buat konten sendiri, minimal kita share dari orang lain konten yang positif. Karena semakin kita viralkan yang positif, itu kan akan muncul terus di timeline Mas. Iya kan? Dan orang itu akan melihat gitu loh. Kalau kita nggak mau nge-share, kalau kita nggak mau viralkan itu, yang akhirnya yang viral itu yang jelek-jelek. Ya, yang ketiga ya tolonglah hindari yang namanya tadi itu hoax ya. Jangan asal langsung share. Hati-hati karena jempol kita ini agak gatal kadang-kadang. Jempol kita ini kecepatannya lebih dibanding otak kita. Sebelum kita mikir udah share aja. Nah, ini yang harus kita kurangi. Berhubungan dengan apapun ya, dengan situasi negara, dengan juga masalah agama. Misalkan jangan asal langsung share masalah ini nggak boleh nih, hadis bid'ah segala macam. Nah, hati-hati. Itu perlu pendalaman, tanya sama ahlinya. Begitu. Itu dia. Nah, Ustadz, pesan atau komentar yang paling diingat sama Ustadz Hilmi, dan Ustadz Hilmi ada jawaban yang lucu apa sebenarnya sih? Ada komen yang ini sudah lama menjadi senjata buzzer tuh untuk kadang-kadang menyerang saya. Dikeluarin lagi gitu. Sehingga beberapa tempat itu sampai ada yang kadang-kadang menolak saya ceramah Mas. Karena kebawa sama buzzer. Contoh, Hilmi itu HTI. Nah, karena saya suka foto sama teman-teman yang ini mantan HTI gitu, misalkan gitu ya. Ya saya bilang, karena saya jawab capek juga nih, saya ini orang Nahdien, saya ini Gus anak segala macam gitu kan. Nggak mungkin HTI. Akhirnya suatu saat saya balas saja itu mereka. Iya, saya HTI, saya bilang. Hilmi tampan dan imut.
Makin gemas. Makin gemas. Karena kita bilang bukan, mereka nggak percaya, ya sudah kita lucu-lucuin aja gitu loh, Mas. Terus dia jawab apa tuh, Ustaz? Nggak jawab lagi. Ya udah ya. Kicap lah, Ustaz ya. Kicap udah. Nah, kita membuat kicap begitu tuh, gitu kan. Kalau kita pancing terus ya terus mereka panjang, lebih senang mereka. Iya. Ya gitu kan. Kalau kita buat seperti itu mereka diam, udah speechless, sudah selesai. Gitu. Masya Allah. Oke, Ustaz Hilmi tadi menjelaskan bahwa sekarang media sosial sangat rentan sekali fitnah, tuduhan dan segala macam. Dan itu tentunya fitnah itu juga sudah terjadi dari zaman Rasulullah SAW. Nah, kita tahu di sirah Rasulullah mendapatkan fitnah, kemudian mendapatkan tuduhan, bahkan mendapatkan serangan secara fisik. Nah, kira-kira ada nggak, Ustaz, di sirah dicerita bahwa Rasulullah saat itu mendapatkan fitnah, namun beliau menanggapinya dengan tenang? Itu gimana, Ustaz? Banyak sebenarnya, Mas. Tapi yang paling terkenal ketika beliau hijrah ke Taif. Ke Taif, iya kan? Beliau hijrah ke Taif setelah ke Habasyah kan, ke Taif ya. Yang saat itu malaikat menawarkan untuk menjatuhkan gunung. Mengharapkan dapat sambutan, malah dapat sambitan. Masya Allah. Disambit dengan batu, dilempari kotoran, diludahi, dicaci maki. Ya, semua sahabat sudah gemes, malaikat pun gemes. Kebayang, selevel malaikat gemes ketika kasih Allah itu dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, diludahi, dilempari batu gitu kan. Sampai ditawarkan untuk membalikkan 2 bukit di Taif itu untuk semua ditomplekin tuh ke penduduk Taif. Apa kata Rasulullah SAW dengan sikap santuinya yang Masya Allah luar biasa. Kata beliau begini, jangan. Kenapa? Mereka cuma tidak tahu. Ya, kita berharap saja semoga nanti ada di antara anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul tetap mendoakan semoga ada anak keturunannya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gara-gara doa itu, Mas, ya, hampir sebagian besar penduduk Taif itu sekarang hafal Quran. Masya Allah. Coba lu Nabi ikut emosi, ikut sama malaikat. Udah dah, hancurin aja deh. Nah, gitu kan. Selesai Taif, sekarang nggak ada Taif. Dan sekarang Taif tuh sudah kotanya dingin, indah, sejuk, kota wisata. Nah, ya, dan Masya Allah, di sana itu banyak hafiz. Masya Allah. Saya kemarin dari Taif, Mas. Masya Allah, melihat benar Taif itu ya kayak puncaknya di Indonesia lah, tapi lebih tenang, lebih tenang, lebih tertib begitu ya. Dan itu doanya Rasulullah SAW. Berarti benar-benar apa yang itu disampaikan, dicita-citakan oleh Rasulullah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, sahabat religiwan, kita sudah hampir sampai di lokasi kajian Damai Indonesiaku yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Gimana, Ustadz? Sudah siap menyapa para jamaah? Bismillah. Bismillah, insya Allah. Oke, sahabat religiwan, ikuti saya terus. Pernah dengar, Pak, ada profesor, doktor dengan segala macam gelarnya, panjang titlenya, tapi ngomongnya nyeleneh. Pernah? Ya, memang Rasul menyampaikan kepada kita nanti ada orang-orang seperti itu. Kita menyebutnya, kita mengenal dengan nama ulama su. Ya, ulama yang menyesatkan manusia, bukan malah mengajakkan dekat kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun tanda kiamat. Apalagi tanda kiamat itu maraknya kebodohan di mana-mana. Kenapa? Karena urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Insyaallah tabarakallah, sahabat religiwan, kita sekarang sudah bersama-sama lagi dengan Ustadz Hilmi Firdausi yang tadi telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali di Damai Indonesiaku. Tadi tentang tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, Ustadz ya. Masya Allah, kita tadi mendengarkan tausiah dari Ustadz Hilmi. Nah, ini juga menyambung apa yang ditanyakan para netizen dan juga akhir-akhir ini terjadi. Di Mekah, Arab Saudi sempat terjadi
pohon-pohon turun hujan, Bukit kemudian menghijau. bukit-bukit menghijau Iya, gitu Ustaz. iya. Apakah ini juga salah satu tanda-tanda akhir zaman atau tanda kiamat Ustaz? Saya baru dari Mekah, sudah kering lagi sekarang Mas. Sudah. Iya, jadi kemarin tuh mungkin ya agak berlebihan saja ya ketika iya. melihat. Ya memang karena satu, curah hujan sekitar akhir tahun tuh memang luar biasa. Biasanya Ditambah, begitu Ustaz. iya, ditambah lagi ada rekayasa oleh pemerintah Saudi. Ya, sengaja tuh dibanyakin hujannya supaya apa? Supaya adem gitu kan. Oh, rekayasa cuaca Ustaz rekayasa ya. cuaca. Akhirnya memang menghijau tuh di Mekah beberapa bulan saja. Sekarang kemarin saya dari sana sudah kembali normal. Tapi kalau melihat ciri-ciri kiamat yang lain tidak hanya itu kan Mas. Dan sudah terjadi hari ini banyak sekali. Oh, Masya Allah. Contoh misalkan di Jazirah Arab, orang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Ya, contoh misalkan di Dubai. Dubai itu kan mohon maaf ya, itu mereka tuh orang-orang Baduy. Yang dulu tuh bertelanjang kaki. Orang-orang kastanya ya bawah gitu ya. Tapi sekarang mereka menjadi salah satu yang terhebat di Jazirah Arab, bahkan gedungnya tinggi-tinggi sekali, menjadi tujuan wisata orang-orang Eropa, orang-orang dunia ke situ. Ya, itu satu. Apalagi dan masih banyak lah. Kalau kita melihat sekarang ciri-ciri kiamat yang sudah terjadi. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu sekarang, kita nggak perlu lah memprediksi kapan tuh kiamat, momennya kapan, detail tanggal, bulan, tahunnya kapan, itu saya nggak terlalu suka seperti itu Mas. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sekarang memang telah dekat dengan hari kiamat. Akhir zaman itu sudah nyata. Yang menjadi PR buat kita sekarang, sudah siapkah kita menghadapi itu? Masya Allah. Ya kan, sudah cukupkah bekal kita? Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal. Apa itu? Takwa. Ini yang harus kita concern sekarang. Bukan kita mikir kapan ya kiamat ya. Kira-kira kami ngerasain apa enggak ya? Udah, itu jangan terlalu dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan, kumpulkan bekal sebanyak mungkin, kumpulkan ketakwaan kita sebanyak mungkin. Nanti andai memang tiba, insya Allah kita sudah siap. Dan kabar gembiranya, orang beriman yang bertakwa tidak akan pernah merasakan kiamat. Masya Allah. Nanti sebelum hari kiamat itu akan ditiupkan angin, ya sepoi-sepoi. Orang beriman yang menghirupnya langsung meninggal dunia dan tidak akan pernah merasakan dahsyatnya kiamat. Bekal menuju akhirat, bekal menuju kiamat, itulah yang terpenting. Betul. Jangan nanya-nanya sibuk kapan-kapan, taunya malah meninggal duluan. Waduh, belum punya bekal ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong bekal nih, sahabat religiwan. Ustadz Hilmi Firdausi ini adalah anak seorang kiai ternama, Ustadz Kiai Haji Amin Afandi, Masya Allah, mempunyai pondok pesantren di mana-mana. Ini Masjid Ta'lim di mana-mana, Masya Allah. Ini bagian dari bekal akhirat insya Allah ya Ustadz ya. Nah, ada program yang sangat dikenal sekali. Beliau ini membangun pesantren Majelis Ta'lim, kemudian kampus sekolah, yang itu bisa dibayar dengan cicilan. Nah, ini apa nih maksudnya Ustaz? Sebelum masuk gitu Mas ya. Iya. Ini saya boleh ya mengisahkan almarhum orang tua saya ya. Jadi kan harimau mati meninggalkan belang ya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama beliau tuh Masya Allah harum di mana-mana. Karena kedermawanan. Jadi beliau tuh sebelum berdakwah itu melakukan dulu apa yang akan didakwahkannya. Ayo sedekah, beliau sedekah dulu. Ya. Termasuk diantaranya itu tadi yang Mas sebutkan. Beliau tuh selain seorang kiai, beliau pengusaha kontraktor ya Mas ya. Tapi spesialis membangunkan sekolah, pondok pesantren, ya kampus. Bagi yayasan-yayasan yang baru merintis. Yang belum punya modal besar, kan membangun itu kan besar, itu kan paling besar ya di antara yang lain kan membangun. Akhirnya dibangun sama beliau, dicicil setiap tahun semampunya. Dan sudah dicicil banyak. Iya, ke ayah saya. Ya, dicicil setiap tahun. Banyak kampus besar, sekolah-sekolah besar di Jabodetabek yang beliau menjadi pionir pendirinya. Gitu. Alhamdulillah itu mungkin jariah buat beliau Mas. Terbayang sampai sekarang. Wasilah tersendiri ya Ustaz ya. Masya Allah, dan saya terinspirasi lah oleh beliau tuh Masya Allah. Jadi dan sekarang Ustaz meneruskan apa yang mencoba sedikit. Saya belum bisa seperti beliau, tapi saya akan mencoba belajar seperti beliau. Bagaimana beliau itu tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tapi berdakwah bil hal. Ya, beliau nggak suka tuh ngomong omdo lah gitu lah ya. Sampai kan Allah juga bilang kan ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi orang yang cuma bisa omong doang tapi nggak bisa melaksanakan. Dan beliau tuh Masya Allah, ya, beliau tuh melaksanakan dulu sebelum bicara. Ini yang coba saya mau tiru nih. Ya. Jadi action dulu sebelum bicara. Action dulu sebelum berdakwah. Jadi orang akan semakin kena ya Ustadz ya ketika kita berdakwah bilhal dengan tingkah laku. Oh iya, sebenarnya kecil aja satu hal yang kita lakukan, misalnya membuang sampah tidak sembarangan, itu mungkin bagian daripada bilhal juga ya Ustadz ya. Betul. Saya
teringat Mas, ayah saya almarhum, saya pernah ngisi bensin Mas. Iya, iya. Isi bensin. Isi bensin. Di sebuah pom bensin ya. Iya. Ustadz Hilmi ya? Iya betul. Anaknya almarhum Kiai Amin kan? Iya. Cerita tentang orang tua saya. Ustadz, dulu Pak Kiai itu ketika saya nggak punya duit, beliau langsung keluarin dompetnya, saya dikasih duit segala macam. Cerita sama yang ngisi pom bensin di depan saya. Ya Allah, dalam hati, ayah saya meninggal sudah lama sekali, tapi kebaikannya sampai sekarang masih dibicarakan orang lain. Betul lah bahwa memang kebaikan itu abadi, Mas. Dan itu yang harus jadi PR buat kita, bagaimana meninggalkan banyak kebaikan yang akan terus dikenang walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita menyiapkan amal yang lebih panjang dibanding usia kita. Dan semakin orang mengenang apa kebaikan kita, itu semakin terus mendoakan, Ustadz ya. Betul, betul. Dengan doa-doa mereka itulah insya Allah akan ada kebaikan terus mengalir ke kita, Ustadz ya. Betul, betul. Masya Allah. Nah, Masya Allah tadi Ustadz Hilmi Firdausi menjelaskan dan menceritakan betapa amal jariah almarhum ayahanda Kiai Haji Amin Afandi telah menyebarkan kampus-kampus dan sekolah. Ini kalau misalnya netizen mendengarkan dan pengen daftar, ini di mana aja Ustadz sekolah dan kampusnya? Ustadz? Banyak di wilayah Jabodetabek. Di Jakarta ada beberapa, di Bogor paling banyak karena kan kita domisili di Bogor, di Depok, ya segala, di Bekasi juga ada beberapa yang besar-besar di sana. Alhamdulillah beliau yang menginisiasi dan sekarang diteruskan sama pengurus yayasannya. Ya, beliau bukan owner di situ, beliau hanya menjadi pionir yang membangun di awal. Selanjutnya diserahkan kepada pengurus masing-masing. Tapi kalau kita melihat jasanya, kan beliau pendiri di situ berarti. Dan itu yang akan Allah catat sebagai amal jariah untuk beliau, insya Allah. Masya Allah. Oke, Ustadz Hilmi Firdausi tadi telah banyak menceritakan, Masya Allah, ayahanda yang begitu banyak amalnya sampai sekarang dikenang orang dan terus mendoakan. Kira-kira nasihat atau petuah apa sih Ustadz yang Ustadz Hilmi terus ingat dari seorang ayah? Satu, sebenarnya banyak ya Mas, tapi yang memorable sekali, yang paling saya ingat itu, beliau pernah bilang gini, sebelum kamu berdakwah, mantapkan dulu ekonomimu. Gitu. Sebelum kamu berdakwah, maka stabilkan ekonomimu, stabilkan dapur rumah tanggamu, ya. Karena ketika engkau sudah stabil, maka dakwahmu itu tidak bisa dibeli, dakwahmu tidak bisa diintervensi. Itu benar-benar jelek ke saya. Jadi kita harus kuat dulu ekonomi, Mas. Ekonomi kita kuat, kita punya fondasi rumah tangga yang baik, gitu kan ya, keluarga yang baik, sehingga kita nggak ngemis-ngemis dari dakwah. Nah, itu dia. Itu penting, Mas. Itu yang saya mau tanyakan, makna di balik pesan ayahanda, stabilkan ekonomi baru berdakwah. Mungkin beliau mengamati banyak para dai-dai yang mungkin hidup dari dakwah, sehingga akhirnya kesannya yang antum sampaikan tadi, mengemis-ngemis gitu, Ustadz ya. Iya, beliau bilang, hidupilah dakwah, bukan dakwah yang menghidupimu. Nah, Insya Allah. Gitu ya. Ya, tadi Ustadz Hilmi Firdausi mengatakan dan sesuai dengan dari pesan ayahanda tercinta bahwa kuatkan ekonomimu baru berdakwah. Bukan berarti kita harus menunggu kuat ekonomi kemudian kita menunda dakwah dan kita tidak berdakwah sama sekali kan, Ustadz? Betul. Gimana tuh, Ustadz? Ya kalau nunggu ekonomi kuat, kapan kuatnya gitu. Kapan kuatnya? Iya. Maksudnya gini, maksudnya yang poin utama itu jangan sampai dakwah kita dibeli. Jangan sampai dakwah kita diintervensi. Jangan sampai omongan kita disetir orang. Kita ngomongin yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, ini kan bahaya, menyesatkan sekali. Betul. Demi sebuah materi, uang ya Ustaz. Betul. Kadang-kadang orang dibayar segini, berani ngomong begini, mengeluarkan fatwa yang aneh, yang nyeleneh, menyesatkan umat, itu dosa na'udzubillah. Ya, itu yang harus kita benar-benar untuk seluruh dai, teman-teman dai semua, jaga izah kita, punya kemuliaan, kewibawaan. Harga diri, Ustaz ya. Kita nggak apa-apa dan nggak punya materi. Kita nggak apa-apa lah, nggak punya harta gitu ya. Tapi jangan sampai menggadaikan iman kita, jangan sampai menggadaikan fatwa kita untuk sesuatu yang memang agama larang. Ya kalau yang hak bilang hak, yang batil bilang batil. Jangan ditukar-tukar. Demi uang, Ustaz, jadi tukar-tukar itu dari Masya Allah. Nyopirin Ustadz, kali ini saya bersama Ustadz Hilmi Firdausi sudah hampir sampai. Setelah tadi saya mengantarkan dari bandara, kemudian ke lokasi damai, kemudian sudah hampir sampai nih, hawa-hawa Sentul nih. Makasih ya Mas ya, ini saya spesial loh, dari bandara dijemput sama TV One nih, jarang-jarang saya bisa naik taksi biasanya. Alhamdulillah. Dan yang terpenting ini, alhamdulillah, makasih Ustadz, kita punya waktu lebih intim lagi, berbicara lebih dalam lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran dan juga
insya Allah akan meningkatkan iman kita semuanya, Amin, tentunya amin, amin. Sahabat Religiwan. Amin, amin. Terima kasih, jazakumullah. Bersama saya Muhammad Sofyan, dan bagi sahabat religiwan yang ingin bertanya dan ingin langsung dijawab oleh para guru dan juga para asatidz, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sahabat religiwan untuk terus menonton Damai Indonesiaku. Di bulan Ramadan ini spesial, kita hadir setiap hari mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.30. Sementara di luar Ramadan reguler kita hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.30, tetap di Religiwan. Subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.